Reni Tuhatta, dorong serta mulai. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita saat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 185, kita nyanyikan ayat pertama.
Hukum Tuhan pada minggu hari ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyinya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, kita nyanyikan ayat 1 dan kedua. Merendahkan hati untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dari dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku NKB nomor 22, kita nyanyikan ayat pertama. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam Injil 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Kita baca secara responsoria. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kita sama-sama membaca. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 235, kita nyanyikan ayat keempat dan keenam.
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Warta Minggu tanggal 16 Januari 2022. Angka urai pertama. Pelayanan 1-1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 16 Januari 2022 adalah minggu kedua Dung Epipanias. Topik minggu, Debata Parasiroha Nama Notong, atau bahasa Indonesianya, Tuhan adalah kasih dan setia. 1-2, rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gottfried Bonardo, anak dari Bapak Julie G. Saragi, Ibu Sintua Mangadu Tuyati Boru Hutagaul, Jemaat GKPS Depok, Resort Depok, Distrik 7, tunangannya Penny Maria Christine Boru Pasaribu, putri dari Bapak John Pasaribu SIP, Ibu Irista Nauma Boru Hutapea, Jemaat HGB Keramat Jati, Resort Keramat Jati dari Wik Lubang Buaya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, pukul 9 WIB di GKPS Depok, Resort Depok. Tuhan memberkati. 1-3. Pembelajaran katekisasi CD. Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 14.30 sampai 16.30 sesuai dengan silabus yang telah dibagikan kepada peserta katekisasi CD, gereja kita telah membuka kembali kegiatan belajar mengajar kepada peserta CD reguler tahun ajaran 2021-2022. Maka dari itu, dihimbau kepada seluruh peserta CD supaya mengikuti kegiatan belajar tersebut. 1-4. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 16 Januari 2022, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Bernat Butar-Butar, Ibu Herlina Borisihite, beserta 2 anak dari Wik Rambutan 2, pindah ke HKBP Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 2 Rumawi, pelayanan kasih diakonia. 21.
jemaat meninggal. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 telah meninggal dunia Bapak Asber Meha Lumbangaol, tutup usia 65 tahun, meninggalkan istri Priska Borugultom dari Kampung Tengah. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Angka Romawi 3 lain-lain. 31 rapat jemaat. Pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 9 WIB telah selesai rapat jemaat penetapan program kerja dan anggaran tahun 2022 dan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. 32 persembahan khusus. Gereja kita menerima surat nomor 573 garing D titik angka Romawi 8 garis DKI garing angka Romawi 12 garing 2021 pertanggal 20 Desember 2021 perihal persembahan khusus bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT, Sulawesi Selatan, dan banjir di Tapanuli Tengah. Maka dari itu, gereja kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan altar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. 33 surat keputusan. Surat keputusan nomor 06 garing D titik angka Romawi 8 titik R titik 14 titik H 01 garing 03 titik 6 garing angka Romawi 1 garing 2022 tentang pengangkatan panitia pelaksana kegiatan tanaman hidroponik CSR dari PT Bukit Asam Tbk tahun 2022 di HKBP Keramat Jati. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Keramat Jati yang berkedudukan di Jakarta membaca adanya bantuan pemberian CSR berupa dana dari PT Bukit Asam Tbk ke HKBP Resort Keramat Jati yang membuat tanaman hidroponik tahun 2022. Memperhatikan sesuai proposal usulan ke PT Bukit Asam Tbk untuk tanaman hidroponik tahun 2022, maka dibentuk panitia pelaksana kegiatan tanaman hidroponik di HKBP Keramat Jati memutuskan menetapkan 1. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diangkat dan ditetapkan menjadi panitia kegiatan tanaman hidroponik tahun 2022 di HKBP Keramat Jati. 2. Panitia pelaksana tanaman hidroponik tahun 2022 di HKBP Keramat Jati mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Membuat, merawat, dan mengirimkan laporan perkembangan, kemajuan, hingga menghasilkan tanam hidroponik, budidaya sayuran, dan polybag sesuai proposal KPTP PT Bukit Asam Tbk. 1. 2. Membuat laporan evaluasi pekerja ke Parhalado setiap 3 bulan. 1. 3. Membuat laporan pertanggungjawaban ke Parhalado setiap 6 bulan. 1. 4. Masa kerja panitia pelaksana kegiatan tanaman hidroponik CSR dari PT Bukit Asam Tbk mulai tanggal 14 Januari 2022 sampai 14 Januari 2023. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal surat di keputusan ini ditetapkan. 4. Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini dapat ditinjau kembali dan diperbaiki. Petikan. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing anggota panitia
Kegiatan tanaman hidroponik tahun 2022. Tembusan disampaikan kepada 1. Bendahara HKBP Kramat Jati, 2. Parhalado HKBP Kramat Jati. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2022, Pendeta HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati ditandatangani Pendeta Dr. Ana C.H. Pera Boru Pangaribuan. Lampiran surat keputusan Pendeta HKBP Resort Kramat Jati ini nomor 01D-R.4R.03/H-01-6/1/202 tanggal 14 Januari 2022 tentang pengangkatan panitia pelaksana kegiatan tanaman hidroponik tahun 2022. Susunan panitia pelaksana kegiatan tanaman hidroponik tahun 2022 di HKBP Kramat Jati. Penanggung jawab Pendeta Dr. Ana C.H. Pera Boru Pangaribuan. Pengarah Pendeta Ernawati Boru Hasugian STH MM. Pendeta Lilis Perawati Boru Tambunan STH MM. Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia, Ketua MPA, Ketua Sintua Leonard Simangunsang STH, Sekretaris Situa Dr. Andus Edonard Pahutar, Bendahara Situa S. Situkir SSI, Seksi 1, Seksi Pengadaan atau Pemasaran, Koordinator Sintua LRR Boru Sormin. 2. Seksi Perawatan, Koordinator Situa Dani Juliana Boru Berutu Empak. Anggota Insinyur Donald Siregar. Pendeta HKBP Kramat Jati ditandatangani Pendeta Dr. Ana C.H. Pera Boru Pangaribuan. 35. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop. Persembahan kedua ke pusat yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan ke bencana alam 1 amplop. Kita sampaikan di depan altar setelah khotbah. Marilah kita menjaga amplop tersebut supaya kita pergunakan di kemudian hari. 3.6. Ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Pia Raja Tarutung 08 Januari 2022, nomor 20/030 garing angka rumah 1 garing 2022. Hal ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Lampiran 1 set tata ibadah Minggu tanggal 23 Januari 2022 dalam 3 bahasa. Kepada yang terhormat Jemaat HKBP Pendeta Resort di tempat masing-masing. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas kasih karunia Tuhan, Raja Gereja yang senantiasa menyertai gerejanya hingga awal tahun 2022 ini, yang telah ditetapkan sebagai tahun kesehatan di dalam Tuhan untuk melakukan pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia. Dalam tahun kesehatan ini, diharapkan kita semakin termotivasi untuk mewujud nyatakan kesehatan dan kesetiakawanan dalam kehidupan jemaat, masyarakat, dan bangsa. Kita juga patut bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam perjalanan pemberitaan Injil yang dilayani oleh Gereja HKBP khususnya di Pulau Rupat sejak 50 tahun yang lalu hingga saat ini. Oleh karena itu, hendaklah
seluruh pelayan dan jemaat secara bersama-sama dan didorong oleh semangat kesehatian untuk meningkatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berlangsungnya pemberitaan Injil di Pulau Rupat yang menjadikan banyak orang menjadi percaya akan keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada tanggal 16 Desember 2021 yang lalu, Rapat Pareses HKBP menyepakati supaya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 seluruh jemaat HKBP merayakan berkat Tuhan atas perjalanan 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Pada perayaan itu, hendaknya segenap warga jemaat, pelayan HKBP berdoa bersama-sama dan memohon kepada Tuhan agar pemberitaan Injil di Pulau Rupat semakin bertambah dan berkembang, sehingga akan semakin banyak orang yang belum mengenal Kristus mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia demi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Sebagai tanda kesetiaan kita HKBP dalam mensyukuri pernyataan Tuhan selama 50 tahun pelayanan pekabaran Injil di Pulau Rupat, maka kantor pusat HKBP menyediakan tata ibadah syukuran 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat dalam bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris untuk kita gunakan bersama dalam ibadah Minggu tanggal 23 Januari 2022 di seluruh HKBP bahkan di luar negeri. Selain mensyukuri 50 tahun pernyataan Tuhan, kita HKBP juga semakin serius membenahi pekabaran Injil dengan membangun stasi misi di pulau-pulau terpencil, baik di dalam maupun di luar negeri, guna mewujudkan visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Stasi misi tersebut akan dibangun di daerah Sungai Carok, Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang peletakan batu pertamanya dipimpin langsung oleh Eporus HKBP bersama beberapa pimpinan pusat, Pareses, dan Ketua Konferensi Perempuan HKBP pada hari Sabtu 22 Januari 2022 yang akan datang. Dilanjutkan dengan ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupak pada hari Minggu 23 Januari 2022 bertempat di HKBP Hutan Ayu Resort Kacak, Distrik 30 Riau Pesisir. Demikianlah kita menyatukan hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Atas kesehatan kita merayakan 50 tahun pekabar Injil di Pulau Rupat, doa kami, Tuhan senantiasa menyertai kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Teriring salam dan doa kami untuk jemaat yang terkasih di tempat masing-masing melalui seluruh pelayan sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Huria Batak Protestan, Eporus ditandatangani Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Tembusan 1 Sekretaris Jenderal HKBP, 2 Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia HKBP, 3 Pareses HKBP Distrik 1 dan 32, 4 file. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari buku PKJ nomor 138. Kita nyanyikan ayat pertama dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan kantong 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Kami juga menyampaikan salam untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pukul 9 secara live streaming dari manapun Bapak Ibu dan saudara-saudari mengikuti ibadah hari ini. Secara khusus untuk saudara-saudari yang sedang terbaring lemah, sedang sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan khotbah firman Tuhan pada hari ini yang akan menyapa kita dan menguatkan tentunya kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah hari ini. Khotbah di minggu kedua setelah Epifanias. Tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 36, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita mengikuti dalam hati masing-masing, saya bacakan untuk kita semua. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat perkembangan zaman sekarang ini, teknologi yang semakin canggih, segala kebutuhan yang dapat diakses dari berbagai tempat dengan sangat mudah, bolehlah kita mengatakan bahwa mungkin saja rasa kasih itu dan setia itu semakin dingin, terasa semakin dingin dan hilang. Kenapa kita katakan demikian? Bila akses untuk mendapatkan segala sesuatu sangat mudah, karena seseorang ketika ingin membeli satu barang, dia bisa mendapatkan barang tertentu tapi tidak mengenal penjualnya. Jadi barang itu sampai di tangannya sekalipun dia tidak kenal siapa penjualnya. Tidak ada dialog di sana. Berbeda sekali dengan dulu. Harus ada dialog, ada tawar-menawar. Lalu kalau kita apalagi orang Batak, ke toko satu orang yang orang Batak, mertutur dope hitakan, berdialog panjang dulu supaya mendapatkan harga yang terbaik. Tapi kalau sekarang tidak kenal orangnya pun bisa mendapatkan barangnya. Jadi dialog berkurang, tidak ada di sana interaksi, rasa kasih atau pengenalan juga berkurang. Dan juga ini berlaku di berbagai hal. Untuk mendapatkan perawatan medis atau segala macamnya itu bisa dapat diakses dengan teknologi yang ada. Mungkin kasih itu seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 12, nanti kebanyakan orang, Tuhan Yesus sudah mengatakan, kebanyakan orang nanti kasihnya akan semakin dingin. Kasihnya akan semakin dingin. Daku boto buado molohita di keluarga, tahe amang inang. Apakah rasa kasih itu kadang terasa dingin? Amat tatuinata misalkan, mulu merbadai, satu kido merbadai manang liling,
Paling lama mungkin beberapa jam saja begitu ya Amang Inang. Tapi saya tidak tahu kalau boleh jujur Amang dan Inang, apakah kasihnya pernah berkurang kepada suami? Kepada istri? Tidak. Atau orang tua? Atau anak? Mungkin ketika emosi saja, ketika sedang terjadi konflik, maka rasa kasih itu boleh dikatakan. Ale biasanya holan di pamangat doya teh Amang, hanya di perkataan saja, marahnya, emosinya. Setelah itu tidaklah demikian. Yang dialami oleh Daud di dalam teks ini, dalam khotbah ini, Mazmur pasal 36 ini, dia mengatakan bahwa memang manusia itu tidak memiliki kasih. Dia katakan dengan kata fasik di sana. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 5, dia mengatakan dia dilingkupi, dia ada di sekitar orang-orang yang tidak memiliki kasih, orang-orang yang hidup dengan kefasikan. Orang fasik dia katakan, orang jahat. Semakin banyak orang jahat yang hidup bukan saja di zaman Alkitab, tapi juga pada zaman sekarang ini. Orang fasik atau orang jahat yang dikatakan oleh pemazmur di dalam teks ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang bebal, orang yang tidak pernah mau taat pada perintah Tuhan. Dan kita sepakat itu, orang yang melakukan itu bukan hanya di zaman Alkitab ketika penulisan kitab Mazmur, tapi zaman ini juga 2022 ini sudah semakin banyak orang ditemukan yang tidak memiliki cinta kasih, takut akan Tuhan. Sudah banyak orang yang tidak takut akan Tuhan. Terbukti dengan meningkatnya kriminalitas dimanapun. Itu sebabnya sangat takut seorang ibu kalau perempuan anaknya pergi, ditelepon terus itu. Dan kita hinang, dihubungi terus, apalagi kalau sampai malam. Karena kita tahu tingkat kriminalitas semakin meningkat. Jadi rasa khawatir, rasa cemas manusia juga meningkat. Itulah yang dialami oleh pemazmur Daud. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, ternyata dia menceritakan perbandingan antara orang fasik, orang yang tidak memiliki kasih, dan diperbandingkan dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Judul perikop ini adalah kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Di dalam Mazmur 36 ini ada dua bagian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat 2 sampai 5 itu berbicara tentang orang fasik, orang berdosa, orang bebal, orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang juga kita temukan pada zaman sekarang ini. Mungkin banyak kita temukan. Lalu bagian yang kedua, ayat 6 sampai ayat 11, itu yang menjadi khotbah pada hari ini. Dia menggambarkan tentang perbedaan orang yang fasik dibandingkan dengan kasih setia Tuhan Allah. Kalau kita membaca teks ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud hendak mengatakan ada beberapa hal bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari, sekalipun kita menghadapi orang-orang fasik, orang-orang yang hilang kasihnya, yang semakin dingin kasihnya, yang bersikap tidak baik kepada kita, yang bersikap egois kepada kita, dan dengan pakatan natuhita, tidak baik cakapnya, tuturnya kepada kita, tetapi Daud mengatakan, pemazmur Daud mengatakan, Tuhan itu adalah kasih dan setia. Hanya kepada Tuhanlah kita menemukan kasih yang sempurna dan kesetiaan yang sempurna. Di tengah kehidupan yang menawarkan berbagai macam karakter hidup yang tidak bisa kita tentukan, ikon burjudo ho tuau. Bisa kita mengatakan itu kepada orang Amang Inang? Tidak bisa. Mau orang baik pun tetap aja ada yang tidak suka. Dan kita saya burju-burju nah halak, saya dong doi maka suguhun. Memang sudah seperti itulah dunia. Tetapi di tengah zaman yang seperti itu, di tengah keluarga Amang dan Inang mungkin yang tidak selalu menerima keberadaan kita, ternyata pemazmur mengatakan, berlindunglah kepada Tuhan Allah saja. Itu sebabnya dia buka dengan ayat yang ke-6 khotbah ini. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Dia sadar dia dilingkupi orang-orang jahat. Lalu dia lari kepada Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, dibuka dengan ayat yang ke-6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari, kasih-Mu sampai ke langit dan setiamu sampai ke awan. Dia mau mengatakan bahwa cinta kasih Tuhan itu tidak terbatas. Adakah peneliti yang berhasil menghitung berapa tingginya langit? Sampai sekarang tidak ditemukan.
Dan Daud menggunakan kata itu, kasih Tuhan seperti tingginya langit dan awan kepada kita. Artinya tidak terukur, Ramanginang. Kasih Tuhan itu tidak ternilai. Tidak bisa kita hitung, kita ukur, kita perbandingkan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita, maka teruslah percaya karena Dia memiliki kasih yang melampaui, tinggi daripada langit dan awan. Pernahkah kita ragu penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada kita? Jika kita pernah meragukan itu, maka firman hari ini berkata pada ayat yang ke-6, ikon porsea dohamu, holong di rohani debata, manotong do. Dalam bahasa Batak dia lebih jelas terlihat kata topik minggu hari ini, asini rohani debata, dipakai kata manotong. Kalau terjemahan Indonesia hanya kasih dan setia. Tapi kalau terjemahan Batak manoktong. Kalau dikatakan manoktong dalam etimologi Batak artinya continue, terus menerus, tidak terukur, panjang, luas. Dan seperti itulah kasih Tuhan bagi kita. Seperti itulah holong ni debata Tuhamu, Tuhita Amanginang. Dia begitu mencintai kita, mengasihi kita. Ini poin pertama yang mau dikatakan. Kasih setia Tuhan sampai ke langit dan ke awan tidak pernah terukur. Seperti apapun keberadaan hidup kita, seperti apapun jalan hidup kita yang harus kita lalui dan kita tempuh sampai hari ini, itu adalah bukti dari kasih setia Tuhan. Jangan pernah kita katakan sebagai orang percaya, untuk mengatakan, untuk menunjukkan kasih setia Tuhan, holong do rohani debata dingolumkan, bah holong do. Jadi buah do parnguluamu, bah songo-songo nima. Setiap ditanya bagaimana hidupnya, sudah berjumpa kan? Biasa kalau seperti tahun baru, sapa menyapa, sudah bagaimana ke sekarang sini, bah songo-songo nima. Itu tanda orang yang tidak merasakan kasih setia Tuhan. Jojo do ita sama dok songo ni tanya amang inang, cong-congo nima, inang, songo-songo nima. Namuran madok, ba songoni mak. Jadi itu sebenarnya mengandung keluhan. Kita tidak sadar, tapi itu sebenarnya mengandung sebuah keluhan kan? Berbeda dengan orang yang bersyukur karena dia tahu kasih Tuhan yang besar seperti Daud. Kasih Tuhan begitu besar, dia menyatakan kasihnya luas, tinggi seperti langit dan awan. Buang parngulumu, mau lihat mah di Tuhan, boi songonon. Jadi kita coba untuk mengubah dulu pikiran dan paradigma yang selalu berkata seperti itu. Jadi bersyukuri apapun yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari miliki sejak sekarang ini. Karena kasih Tuhan begitu besar. Lalu yang kedua, pemazmur Daud juga mengatakan dengan berbagai metafora atau keberadaan Allah atau kiasan atau gambaran kasih Allah di sepanjang hidup kita. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-7, keadilanmu seperti gunung-gunung. Kalau dikatakan gunung, ini biasanya metafora kekuatan, kokoh. Berarti dia mau mengatakan keadilan Tuhan itu kokoh, tegak, berdiri, menyertai setiap orang. Tidak pernah goyah untuk menyertai kita. Dan yang kemudian dikatakan ayat yang ke-8, bahwa kasih setia Tuhan digambarkan seperti naungan sayap. Saya baca untuk kita, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Setiap orang yang berlindung pada naungan sayap Tuhan, dia akan aman, safe, tenang, mendapatkan eirene, damai. Naungan sayap di dalam khotbah ini adalah metafora amangina. Gambaran doi. Seperti seekor burung, kalau kita pernah perhatikan dia itu selalu melindungi anaknya di bawah kepak sayapnya. Jadi supaya aman, anak-anaknya ini dilindungi di bawah kepakan sayapnya. Supaya itu anak-anaknya terlepas dari ancaman pemangsa. Dan juga supaya memberikan rasa hangat. Biasanya burung akan mengepakkan sayapnya untuk anak-anaknya. Dan pemazmur Daud mengatakan seperti itulah Tuhan.
dilindungi kita Hamanginang. Dijaga kita, keluarga kita itu safe, terlindung. Walaupun banyak persoalan, banyak tantangan, rintangan dalam hidup, tapi Tuhan itu selalu melindungi kita. Di bawah sayapnya, habung. Dan Tuhan menggambarkan bahwa kalau kita juga melihat seekor burung terbang Hamanginang, dia akan mengepakkan sayapnya dan biasanya di bawahnya itu akan teduh kan? Memberikan bayangan lalu di bawahnya akan terasa teduh. Digambarkan oleh pemazmur Daud seperti itulah Tuhan melindungi kita supaya teduh dan aman dari berbagai dilema kehidupan yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini, poin yang kedua yang akan kita bawa pulang adalah mengatakan, hendaklah kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Dia senantiasa melindungi kita dengan sayapnya, dengan naungan sayapnya. Tidak persoalan seberapa berat bebanmu, persoalan kita. Karena apapun itu, mungkin ada di sini yang sedang putus asa karena sulitnya mencari pekerjaan. Ragodang dodison, nama rukil, alani persoalan, akayana komuna, akar rumah tangga nia komuna. Mereka sudah berumah tangga tapi tetap menjadi beban pikiranmu Hamanginang. Sekalipun demikian, kita tetap di bawah naungan sayap Tuhan. Tidak seberapa besar persoalan kita karena mungkin Amang dan Inang dililit persoalan yang berat sekarang atau dililit hutang untuk menyekolahkan anak-anak. Tuhan tetap melindungi kita dengan naungan sayapnya. Tidak seberapa besar persoalan kita kalaupun kita harus menghadapi suatu pencobaan yang berat. Mungkin Amang dan Inang sudah berusaha untuk tetap bisa berjuang supaya sembuh, tapi Tuhan tidak berikan kesembuhan sampai sekarang. Dia masih tetap melindungi kita dengan sayapnya supaya kita teduh. Alai sadado dan dipanggil debata, Tuhan minta satu hal, percayalah kepadanya. Percayalah pada kuasanya, karena Dia kasih dan setia. Kita sering meragukan Tuhan, kita sering melupakan Tuhan. Kita sering meniadakan Tuhan, tapi Tuhan adalah kasih dan setia. Mungkin ketika kita sudah memiliki kesulitan yang berat, kita lalu datang kepada Tuhan. Ada seperti itu sebuah cerita dikatakan seorang tukang bangunan, jadi mereka sedang membangun suatu bangunan yang sangat tinggi, lalu mandornya ini ada di lantai yang ketiga. Ketika dia mau memanggil tukangnya di lantai pertama, dia panggil, tapi karena suara ribut dari berbagai benturan-benturan yang ada di dalam bangunan itu, maka tukangnya ini tidak mendengar ketika dipanggil oleh mandornya ini. Lalu dia lempar sebuah koin supaya bisa dia mengerti bahwa ada yang memanggil dia dari atas. Ketika dilemparkan uang itu, lalu si tukang ini merasa mengapa seperti ada yang terjatuh, lalu dilihat, oh ada uang, tarilala non manor sigaret, dia simpan, dia tidak lihat ke atas. Lalu mandor ini kembali mengulangi, dia jatuhkan kembali koin yang kedua, lebih godang dijatuhkan ke bawah supaya dengan harapan tukang ini boleh segera melihat ke atas karena ada pesan yang ingin disampaikan. Tetapi tukang ini tidak melihat ke atas juga, dalam godang uang yang dijatuhkan, wah dia langsung semakin senang, tambah godang ati lau manor sigaretin nah. Tetapi akhirnya si bandor itu mengambil batu yang cukup kecil dan pula balganian, dijatuhkanlah dari atas lalu mengenai kepala si tukang itu. Ketika dia sudah merasakan sakit kepalanya, baru dilihat ke atas. Oh ternyata ada yang memanggilnya. Kadang hidup kita itu kalau sudah merasakan sakit, baru kita mencari Tuhan. Tapi kalau hidup kita masih senang-senang saja, masih sehat, saldo di deposito kita ada banyak, anak-anak semua baik, kadang, tidak semua mungkin, kadang kita formalitas saja ya ibadah, tapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ini menjadi sebuah teguran bagi kita pada minggu hari ini. Bagaimanapun kondisi hidup kita, teruslah mencari Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan setia, maka kita juga harus setia.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat di dalam khotbah ini pada ayat yang ke-9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Apa artinya? Ayat 9 ini mau mengatakan bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, orang yang memiliki kasih setia kepada Tuhan, dia akan dikenyangkan. Dia akan dipuaskan. Mereka akan diberi minum. Kenapa dipakai di sini bahasa dikenyangkan dan diberi minum? Itu adalah dua tanda biologis kebutuhan manusia, makan dan minum. Dan Tuhan mau menggambarkan bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan, dia akan diberkati, diberi makan dan minum. Artinya hidupnya tidak akan kekurangan. Kalau Amang dan Inang merasa hidup kita kekurangan, tidak akan sampai kekurangan. Percayalah. Kalaupun berhutang ke sana ke sini nanti dicukupkan itu. Terbukti dan kita akan tua-tua pasti kalau kita buita satu perantauan semua diberangkatkan dengan hasil hutang. Tapi semua bukankah bisa terlalui? Dan ini yang mau dikatakan oleh pemazmur Daud, bahwa Tuhan akan mengenyangkan, memberi minum, artinya mensejahterakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengatakan janjinya tidak hanya tertulis, tapi itu benar-benar terjadi. Jadi jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan akan kuasa Tuhan. Kita akan diberikan kesejahteraan. Kalau sekarang hidup kita mungkin terasa sulit, nanti akan berganti itu. Aisongon sorhani pada tido parnguluanon. Kalau sekarang kita di bawah, nanti kita akan berputar. Itulah roda hidup. Jadi tidak selamanya kita akan di bawah, berjalan itu terus. Jadi tetaplah kuat, strong, memiliki kekuatan, semangat di dalam segala kehidupan kita. Ada sebuah lagu tulisan yang diterjemahkan di dalam buku Sang Abdi Jehovah, buku nyanyian nomor 769. Biasanya lagu ini dinyanyikan di awal penghantar tahun baru. Dan itu mau mengatakan sepanjang tahun itu juga Tuhan akan menyertai kita. Kepada Allah pengharapanku. Tude batado pakirimuki. Kita akan nyanyikan lagu ini Amang dan Inang. Saya minta dibantu oleh pemain musik, song leader dan juga tim multimedia untuk menayangkan liriknya. Amang dan Inang boleh memperhatikan setiap liriknya dan terlebih ketika refnya. Walaupun badai ombak mendera, aku berharap kepada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan menjaga hidupku. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kepada Allah pengharapanku di darat biasanya molo di rumah tangga kan setiap ibu ini yang paling luar biasa ya, luar biasa untuk segala hal. Kaum bapak juga seperti itu memang. Tetapi biasanya ini selalu kaum ibu dari pagi hari sampai nanti menutup malam lagi tuh selalu saja ada yang dipikirkan, ada yang dikerjakan. Jadi saya mau minta dulu semua kaum perempuan saja yang akan menyanyikan lagu ini hanya di bagian ref. Jadi molo mangalo pahamu, molo gonang akaulaumu, banyak yang menyesakkan pikiran Inang semua, nyanyikanlah lagu ini hanya bagian ref.
Kita nyanyikan refnya. Walaupun badai ombak menderu, Porsyadoh hitam manginang, percayakah kita? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau topik minggu hari ini berkata kasih dan setia Tuhan, maka Dia benar-benar memiliki kasih dan setia. Tidak akan pernah meninggalkan Amang dan Inang. Kalau kita menghadapi hidup yang sulit, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Cukuplah kita berdoa kepadanya. Kuatkan saja aku Tuhan. Kuatkan saja aku Tuhan. Kalau Amang dan Inang pun disakiti, cukuplah berdoa kepada Tuhan. Dan biarkan sakit hati itu disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kehidupan semakin sulit, cukuplah berdoa kepada Tuhan. Karena ayat terakhir ini dikatakan ayat 10. Karena hanya pada Tuhan sumber hayat, sumber hidup. Dan di ayat 11 ditutup dengan kata, lanjutkanlah kasih setiamu. Jadi sekarang saudara-saudari, ketika hidup semakin mendera, ketika ombak semakin mendera, ketika mungkin dalam keluarga semakin mendera, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan memiliki kasih dan setia. Yang perlu kita bawa pulang adalah ayat 11. Lanjutkanlah kasih setiamu, ya Tuhan. Mari kita sama-sama mengatakan, lanjutkanlah kasih setiamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk siapapun yang mengikuti ibadah hari ini, kiranya pulang dengan sukacita, firman Tuhan yang didengarkan menguatkan saudara-saudari, dan juga yang di rumah tetap memiliki semangat, karena firman telah diberitakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pemelihara hidup kami. Terima kasih kepadamu karena Engkau selalu mengiringi langkah kehidupan kami. Sekalipun beban dalam kehidupan yang kami hadapi begitu banyak dan kami dilingkupi mungkin orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak memiliki kebaikan kepada kami seperti yang dialami oleh pemazmur Daud dalam khotbah ini, tetapi kami berharap hanya kepada Tuhan. Seperti itulah kami percaya bahwa Engkau selalu melindungi kami di bawah naungan sayap-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika beban hidup berat kami alami, kami juga percaya naungan sayap-Mu tetap melindungi kami. Itu sebabnya kami kuat sampai saat ini. Itu sebabnya kami dapat mendengarkan firman-Mu sampai saat ini. Sekalipun mungkin ada banyak sekali beban di pikiran dan di hati kami, tapi Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan, untuk lagu pujian yang telah kami kumandangkan. Sebagai penguatan iman kami, betapa Tuhan memiliki kasih setia yang tidak terlampaui. Jika dalam kehidupan kami, sepanjang perjalanan hidup kami sering melupakan kasih setia-Mu Tuhan, maka hari ini kami menyadari segala kekurangan kami itu. Biarlah sejak sekarang dan seterusnya kami semakin berlindung kepada naungan sayap Tuhan, semakin berlindung kepada kekuatan Tuhan. Di minggu hari ini kami teringat kepada seluruh saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir bersama dengan kami. Mereka yang berduka, bergumul karena kehilangan orang yang dikasihinya. Kami berdoa secara khusus kepada keluarga besar yang ditinggalkan oleh Amang Lumban Gaul. Berkatilah keluarga besar yang ditinggalkan, secara khusus Inang Burugultom dan seluruh anak-anaknya dari Wik Kampung Tengah. Tuhan memberkati mereka, memberi mereka kekuatan, melindungi mereka dengan naungan sayap-Mu. Saat ini kami juga berdoa kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama dengan kami di gereja ini menikmati
firman Tuhan secara langsung dari tempat ini, karena mereka sedang terbaring lemah, tidak berdaya untuk datang ke tempat ini, sedang berjuang melawan sakitnya. Tuhan, kami mendoakan mereka semua, baik yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya mengasihi mereka. Kami berdoa untuk Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Amang Emar Pau Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Kukuk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Besi Barani, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Panggabean Boru Huta Galung, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Nyonya Sintua Hasitorus Boru Dolok Saribu, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua F. Aritonang, M. Marbun, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang Boru Nenggolan, Axel Sihombing, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Sintua DRP Napitupulu, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Tambunan Boru Simancuntak, Nyonya Sintua Siahaan Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, Nyonya Apriani Boru Simancuntak, Marudut Charlie Panjaitan, Tesi Litonga, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Maria Boru Siringoringo, Sintua EM Butar-Butar. Mereka semua adalah jemaatmu yang dirawat di rumah. Kiranya Engkau memberi mereka kekuatan, kesehatan, pemulihan yang sempurna, dan bahkan Tuhan memberkati keluarga yang menjaga siang dan malam atau perawat medis yang hadir untuk memberikan perawatan kepada mereka melalui makanan dan minuman. Tuhan akan memberikan keajaiban dan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang dirawat di rumah sakit. Relu Sitorus, Luhut Siregar, Sri Mulyo Hadi, Nyonya Huta Galung Boru Simbolon, Nyonya Asirait Boru Nenggolan, dan Nyonya Nenggolan Boru Napitupulu. Mereka semua dirawat di rumah sakit, mengharapkan kasih setia Tuhan, dan Engkau kiranya memberikan hikmat kepada para medis, dokter, dan perawat yang menyembuhkan mereka, menjadi jalan dan perpanjangan tangan Tuhan, memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka yang dirawat di rumah sakit. Kiranya mereka boleh segera pulih dan pulang kembali bersama dengan keluarga dengan sukacita. Engkau juga mencukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan di dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Kami bersyukur di tengah gereja-Mu HKBP Keramat Jati, setiap pelayanan di tahun 2022 ini kiranya dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur untuk rapat hurian telah terlaksana pada hari kemarin, kiranya memberikan sukacita kepada seluruh jemaat dan juga kepada seluruh parhalado, dan bersinergi dan satu hati untuk melakukan setiap program pelayanan supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami akan pulang dengan sukacita berjumpa dengan keluarga kami. Ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan memuji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 457 ayat yang pertama, dan kita mengumpulkan persembahan. Sejahtera
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ibadah minggu kedua setelah Epifanias, baik yang menghadiri di gereja dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Horas Madihita Salhutna.